Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Ya, senang sekali saudara-saudara kita jumpa kembali di Renungan Audio bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Renungan audio pada saat ini akan saya pilih satu judul, yaitu Kesatuan dalam Pelayanan. Kesatuan dalam pelayanan. Saudara, mengapa itu penting? Karena begini, pelayanan adalah sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan, dan itu adalah kerja tim. Tapi kenyataannya kita tahu, sering pelayanan satu dengan yang lain itu saingan. Mana terbaik, mana benderanya diangkat tinggi-tinggi. Dan tak jarang juga satu dengan yang lain tidak kompak, bahkan ada kasus menjegal. Tapi yang Tuhan kehendaki tidak demikian. Oleh sebab itu, dalam renungan audio saat ini, saya mengajak kita untuk belajar tentang kesatuan dalam pelayanan, kesatuan kebersamaan dalam pelayanan. Saudaraku yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, 18 Maret 2023 ada yang menarik dari GKJ Purworejo, karena bidang diakonia melalui ketua majelis bidang dihadiri juga oleh ketua majelis GKJ Purworejo dan juga salah satu pendeta. Mereka meluncur dari Purworejo menuju ke Pantai Ngobaran, Wonosari, Gunung Kidul. Ya, menarik karena biasanya untuk nyusun program orang belajar visi misi kemudian bikin program. Tapi kali ini selain belajar visi misi gereja dan juga program-program khusus, mereka dilatih untuk memiliki rasa kesatuan dan kebersamaan. Kesatuan dan kebersamaan adalah poin penting untuk pelayanan. Oleh sebab itu, bidang diakonia melalui majelis bidang diakonia GKJ Purworejo mengajak 28 aktivis, sayang sekali itu belum semua ya, tapi mayoritas mereka hadir. 28 orang aktivis untuk meluncur belajar tentang kebersamaan, kesatuan dalam pelayanan. Luar biasa, ini kasih Tuhan. Marilah kita belajar dari firman Tuhan. Ada banyak firman Tuhan yang mengajak kita untuk hidup dalam kesatuan, kebersamaan dalam pelayanan. Yesus dalam Yohanes berdoa agar para muridnya, pengikutnya menjadi satu seperti Kristus dan Bapa adalah satu untuk karya pelayanan. Tapi hari ini saudara, saya mengajak kita untuk membuka Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 7. Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 7 yang demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 7. Saudaraku, menarik. Yang dimaksud dengan kata berusahalah berarti kita harus kerja keras, kita harus sungguh-sungguh memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera dalam Kristus. Berarti kesatuan dalam kebersamaan untuk, ya tentu untuk melakukan pelayanan. Artinya apapun perbedaan yang ada pada kita, ya ekonomi kita berbeda, latar belakang kita berbeda, watak kita berbeda, kulit kita berbeda, tinggi kita, ya besar kita berbeda, kebiasaan kita berbeda, dan seterusnya. Tapi apapun perbedaan itu harus diikat dalam kesatuan, kebersamaan untuk melayani Tuhan. Nah, ini menarik. Dan kemarin saya melihat bagaimana mereka dikumpulkan memuji Tuhan dalam kesatuan, kemudian dilandaskan dari firman Tuhan untuk hidup dalam kesatuan pelayanan. Setelah itu outbound dimulai. Ya, ada
melingkar, lalu ada permainan-permainan dibuat. Kemudian ada hadiah-hadiah yang sebetulnya hukuman ya, tapi itu tidak apa-apa karena yang ditempel stiker dan mereka kompak sekali. Lalu ada juga perintah-perintah untuk membuat kelompok. Ini bagaimana menanggapi dan bagaimana memperlakukan temannya sebagai satu saudara. Ada 3, prit 5, prit 7 dan seterusnya sampai akhirnya terbentuk 3 kelompok. Ya, 3 kelompok besar. Dan mereka kemudian masuk ke kelompok, lalu bikin nama dan yel-yel. Menarik. Nah, setelah itu masih ada tugas lagi, ya tugas untuk memupuk kebersamaan. Puncaknya adalah mereka harus kumpul itu balok-balok kayu yang sudah disiapkan dan bentuk satu bangunan yang paling tinggi itu yang dianggap menang. Ada yang disusun begitu saja karena itu aman, nggak akan runtuh. Tapi tidak akan tinggi kalau cara seperti itu. Aman tapi nggak berhasil. Tapi ada juga yang disusun seperti itu, double ya, tapi ya kurang tinggi. Ada yang disusun bangunan bagus dan di atasnya diletakkan itu botol minuman, dan ini yang berhasil. Menariknya adalah mereka belajar untuk kreatif. Mereka belajar untuk kerjasama. Mereka belajar untuk satu visi, satu tujuan. Mereka belajar untuk kompak. Dan mereka belajar untuk satu kesatuan dalam tujuan tertentu, yaitu pelayanan. Hari ini saya mengajak, mari kita belajar untuk terus mengembangkan kesatuan kebersamaan dalam pelayanan. Dan untuk GKJ Purworejo selamat, untuk Majelis Bidang Diakonia selamat juga untuk berproses. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain yang juga mereka membuat banyak program untuk memupuk kebersamaan dan kesatuan. Selamat. Saya yakin kalau ini dilakukan, Tuhan makin memberkati dan kita dipakai untuk karya pelayanan. Baik, mari kita mohon kekuatan dalam doa. Tuhan berkatilah kami, supaya kami mampu untuk menyadari, melakukan, berusaha memelihara kesatuan dalam roh, dalam ikatan damai sejahtera Kristus. Memelihara kesatuan dalam kebersamaan untuk pelayanan. Berkati kami semua yang mendengar program ini. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya. Amin.